Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, pada pagi hari ini kita bersama-sama di sini dalam rangka seminar nasional tentang Sirah Nabawiyah. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim yang telah mengorganize acara ini, dan yang lebih utama juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi dan juga Dr. Haidar Bagir, serta hadirin sekalian yang hadir dalam seminar ini, Prof. Atau Muzhar, para guru besar yang lainnya, para mahasiswa, serta tamu undangan yang hadir di dalam forum ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tujuan terkait dengan seminar ini, yaitu kita tentu dihadapkan kepada sebuah perubahan zaman dan masyarakat yang begitu kompleks, namun kita juga punya suri tauladan yang perlu kita gali, kita pelajari bagaimana sosok Rasulullah, karena selama ini banyak kita menyalah atau kurang memahami lebih dalam yang diambil dari suri tauladan Rasulullah itu aspek mana saja, atau hanya diambil hal-hal yang cocok buat dirinya saja. Namun tentu hal-hal yang paling besar yang terabaikan. Dan tentu juga di dalam konteks masa saat ini juga kadang kita mengidolakan orang-orang tertentu atau figur-figur tertentu, kemudian ada hal-hal yang kadang tidak cocok, akhirnya frustasi. Maka mari kita gali kembali bagaimana dengan Rasulullah, untuk kita lebih mendalami, untuk bisa mengarahkan kehidupan kita, cara berpikir kita, tujuan intelektualitas kita, dan juga arah bangsa kita ke depan. Dan insya Allah para narasumber, Prof. Abdul Qadir Riyadi dan juga Dr. Haidar Bagir, orang-orang yang sangat kompeten yang akan menjelaskan, akan men-sharing dalam informasi ataupun juga pengetahuan tentang Sirah Nabawiyah. Kita juga memang mengajarkan di sekolah pasca sarjana tentang Sirah Nabawiyah, sehingga ini juga menjadi hal penting untuk kita berinteraksi kembali. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman supaya bisa mengikuti program ini atau juga acara ini dengan baik. Dan saya ucapkan sehat selalu, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Demikian dari saya. Selamat dan semoga kita selalu diberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Asep Saibuddin Jahar MA selaku Kepala Direktur SPS UIN Syarif Hidayatullah, yang pada intinya suri tauladan yang diambil dari baginda Rasulullah harus diambil oleh setiap insan manusia untuk bisa menjadi penggerak cara berpikir, mendapatkan kemajuan untuk bangsa secara menggali kembali apa sirah nabawiyah yang patut dijadikan contoh. Itu yang bisa kita ambil dari kalimat Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar MA. Berikut selanjutnya kita masuk pada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi. Sebelum Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi mempresentasikan presentasinya, izinkan saya sedikit membacakan CV yang begitu sangat singkat ini. Bernama Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi, lahir di Rembang 13 Agustus 1970. Pendidikan doktoralnya diperoleh dari University of Cape Town, Afrika Selatan,
di bidang filsafat Islam dan tasawuf pada tahun 2004. Pada tahun 2014, Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi menyelesaikan postdoktoralnya di Deakin University Australia. Tentu karyanya yang sangat terkenal adalah diantaranya buku Antropologi Tasawuf yang diterbitkan pada tahun 2014, Fenomenologi Tasawuf yang diterbitkan pada tahun 2015, dan Arkeologi Tasawuf yang diterbitkan di tahun 2016. Nampaknya ini menjadi karya-karya fenomenal beliau, ya, yang tentunya kita membutuhkan masukan atau presentasi beliau terkait dengan Seminar Nasional Kontekstual Sirah Nabawiyah dalam Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Qadir Riyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Muhammad Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang amat saya hormati Bapak Direktur Pasca, Bapak Asep, para guru besar. Di sini ada Pak Ato Muldor, dan para guru besar yang lain, para dosen, para mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Saya sangat terhormat sekali pada hari ini mendapatkan kesempatan untuk sedikit berbagi pengalaman ya tentang Sirah Nabawiyah dalam konteks memahami dan menyerap pesan-pesan dari biografi beliau dalam rangka, terutama dalam rangka menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Pada sisi lain tentu ini merupakan beban ya tersendiri bagi saya karena kompleksitas sosial yang begitu rumit. Berikut kompleksitas Sirah Nabawiyah itu sendiri. Bagaimana memahami Sirah Nabawiyah tadi dijelaskan oleh Pak Direktur dalam rangka untuk menjawab kompleksitas kehidupan sosial manusia. Saya hanya sedikit saja, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan nanti bisa memberi masukan dan menstimulasi perdebatan. Kalau bisa kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab, karena waktu yang sangat singkat ini tentu tidak bisa menyampaikan banyak hal ya tentang Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh banyak ulama dalam beratus-ratus bahkan beribu-ribu halaman ya. Terlalu banyak yang bisa kita gali, terlalu banyak yang bisa kita serap, sehingga waktu yang sangat singkat ini tidak bisa untuk menyampaikan semuanya. Saya minta tolong Mas Adib untuk memulai sharing screen. Mas Adib. Mas Adib, oke, ya. Saya memberi judul presentasi saya yang sangat apa adanya ini menggunakan istilah The Living Sirah ya, dimensi hidup biografi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah ini saya pilih tidak lepas dari saya kira keyakinan kita semua ya, bahwa biografi Nabi itu terus memberikan inspirasi bagi kita semua. Ada 3 istilah untuk memulai presentasi saya yang sangat sentral ya dalam konteks Sirah Nabawiyah ini. Yang pertama adalah istilah Rasul. Yang kedua adalah istilah Risalah. Dan yang ketiga istilah Sirah. Saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai kajian dalam bidang Sirah Nabawiyah. Kajian terbaru yang dilakukan oleh Hasan Hanafi,
seorang pemikir Muslim yang baru-baru ini meninggal. Beliau menulis buku yang berjudul Minar Rasul Ilar Risalah. Minar Rasul Ilar Risalah. Dari Rasul, the person, kepada Ar-Risalah, the message. Nah, selama ini menurut Hasan Hanafi, kita lebih banyak, walaupun saya tidak setuju sesungguhnya, saya sampaikan saja sebagai informasi. Selama ini umat Islam lebih banyak menggali sirah itu dalam konteks Kanjeng Nabi sebagai Rasul, sebagai person. Bahkan umat Islam terlalu jauh. Hasan Hanafi menggunakan istilah ibadatus syakhs, menyembah Rasul. Itu istilah dia. Mungkin dalam bahasa Indonesianya mengkultuskan ya, mengkultuskan Nabi, bukan menyembah. Jadi umat Islam selama ini mampet ya, macet secara epistemologis karena berhenti pada ibadatus syakhs, mengkultuskan Nabi sebagai person dan melupakan mabda, itu istilah Hasan Hanafi juga, melupakan konsep yang diusung oleh Kanjeng Nabi, yaitu Ar-Risalah. Nah, mari kita mencoba memahami ya, The Living Sirah. Melalui The Living Sirah ini, saya ingin menawarkan bahwa baik Rasul sebagai syakhs, sebagai person, maupun Risalah, itu sebagai message atau mabda, itu sama-sama relevan. Karena Rasul ini membawa contoh, akhlak Rasul itu ada di dalam Rasul sebagai syakhs, sedangkan epistemologinya itu ada di dalam sirah. Nah, sehingga baik akhlak maupun epistemologi ini sama-sama dibutuhkan ya oleh umat Islam. Dari epistemologi, dari risalahnya kita menyerap ilmu pengetahuan, dan itu melalui ulama, dan dari syakhs, dari akhlak beliau kita menyerap pesan-pesan moral, dan itu melalui para aulia ya, para sufi. Bisa dilanjutkan Mas Adi. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu kontekstualisasi sirah, saya berpandangan bahwa mengkontekstualisasikan sirah Nabi itu hanya bisa dilakukan dengan cara menggali secara langsung fakta-fakta empiris dalam kehidupan Nabi, yaitu dalam sirah. Ini menjadi penting sekali karena sebentar, masih ada suara masuk. Oke. Ini menjadi penting sekali karena seluruh fakta-fakta empiris dalam kehidupan Nabi itu mengandung nilai-nilai, apakah itu nilai moral maupun nilai epistemologis. Ya, mohon maaf sebentar, masih ada suara berisik saya dengar. Oke, baik. Lanjut, Mas Hadid. Nah, salah satu fakta empiris yang menurut saya sangat penting ya terkait dengan sirah Nabawiyah ini adalah posisi Kanjeng Nabi sebagai Rasul terakhir, Khatam al-Anbiya. Lanjut, Mas Adib. Nah, konsep Khatam al-Anbiya, Mas Adib, dilanjutkan. Konsep Nabi sebagai Nabi terakhir ini artinya bahwa secara komparatif Nabi Muhammad ini unggul atas nabi-nabi yang lain. Kalau kita cermati nabi-nabi yang lain, dan ini saya kira informasi yang sudah sangat umum kita tahu, bahwa pesan atau nubuwah atau bahkan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nubuwah yang mahalliyah, nubuwah yang terlokalisir. Ya. Apalagi kalau kita memperhatikan para nabi sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Samud, Nabi Saleh, ya, itu pesan yang mereka bawa itu sangat terbatas pada
pesan-pesan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaris tidak ada pesan-pesan sosial, pesan politik maupun pesan-pesan yang lain. Nah, itu terjadi karena kebutuhan masyarakat pada masa itu masih terbatas pada kebutuhan akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat-ayat yang kita baca mengenai nabi-nabi ini itu adalah ayat yang mengandung pesan-pesan para nabi itu kepada umatnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila adin segala wa ila samud dan seterusnya. Anibudullaha rabbi wa rabbakum. Itu sebatas kepada pesan-pesan beribadah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika Nabi Ibrahim itu datang, pesannya mulai bernuansa sosial dan politik. Karena Nabi Ibrahim sudah berhadapan dengan sebuah otoritas politik dan kehidupan pada masa itu sudah mulai kompleks. Demikian seterusnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, pesan-pesan kenabian sudah mulai menyentuh masalah sosial politik, bahkan juga masalah ekonomi. Dan tentang ekonomi ini terutama misi kenabian Nabi Syuaib. Hanya saja tetap bahwa kenabian dan kerasulan para nabi ini masih bersifat terlokalisir, terbatas pada umat mereka sendiri. Belum sampai mendunia atau ada belum bersifat alam. Barulah ketika Nabi Muhammad diutus, maka pesan daripada Islam atau agama yang diusung oleh Nabi Muhammad kemudian bersifat alamiah karena sebaran peradaban manusia pada masa itu yang sudah sampai ke seluruh dunia. Kita tahu bahwa pada saat Nabi Muhammad diutus, kerajaan Romawi sudah sedemikian universal, kerajaan Persia juga sudah sedemikian universal, sehingga dibutuhkan pada masa itu sebuah kenabian, sebuah agama yang juga mengusung konsep-konsep yang bersifat universal. Lanjut, Mas Adib. Oke. Kesempurnaan daripada risalah Nabi Muhammad SAW itu berarti bahwa kenabian, nubuwah atau risalah Muhammad itu memiliki tawaran, walaupun bukan solusi atas semua persoalan. Saya sangat berhati-hati menggunakan istilah tawaran dan bukan solusi. Saya pribadi sangat tidak setuju dengan ungkapan bahwa kenabian Nabi Muhammad atau Islam itu sendiri atau Quran itu sendiri menawarkan solusi atas semua persoalan. Di Mesir ada istilah al-Islam huwal hal. Islam itu adalah solusi. Saya sering dibuat bingung dengan istilah ini, solusi pada aspek mana. Mengingat bahwa persoalan hidup, realitas sosial manusia itu begitu kompleks. Adapun sedangkan pesan Nabi Muhammad selesai begitu beliau hidup. Al-Quran juga selesai begitu wahyu berhenti. Bagaimana bisa Quran yang hanya 30 juz, Islam yang berhenti pada masa Nabi Muhammad itu bisa menjawab semua persoalan. Karena itu saya sangat senang dengan ungkapan Ibnu Khaldun. Konon juga diungkapkan oleh Ibnu Rushd bahwa beliau pernah mengatakan an-nusus ad-diniyah mutanahiyah wal waqa'i al-insaniyah alla mutanahiyah. Fa kaifa tatahakkam al-mutanahiyah ala alla mutanahiyah. Bahwa nas-nas keagamaan itu terbatas, mutanahiyah. Qur'annya ya hanya 30 juz. Wal waqa'i al-insaniyah, dan realitas sosial manusia alla mutanahiyah, tanpa batas. Tanpa batas dalam artian selalu berkembang setiap saat. Fakaifa tatahakkam al-mutanahiyah ala alla mutanahiyah. Bagaimana sesuatu yang terbatas bisa menghukumi atau mengatur sesuatu yang tanpa batas.
Karena itu kenabian Rasulullah, Al-Quran, Islam itu saya kira lebih pasnya kita sebut memiliki tawaran. Dia hanya menawarkan, tidak sampai kepada solusi. Adapun solusi itu adalah hasil dari otak-atik kita sebagai sarjana, sebagai cendekiawan, sebagai ulama untuk memahami pesan Kanjeng Nabi yang begitu umum yang beliau pesan, kemudian kita tawarkan kepada masyarakat sebagai sebuah solusi. Nah, kesempurnaan juga berarti bahwa kenabian Muhammad ini berlaku untuk setiap zaman dan semua kondisi. Hanya saja, dan ini menurut saya poin yang sangat penting sekali, agar terus bisa relevan di setiap zaman dan semua kondisi, perlu adanya interpretasi dan reinterpretasi atas risalah Nabi Muhammad SAW. Dan di sini peran ulama menjadi sangat penting. Lanjut Mas Hadi. Saya menawarkan skema ini. Namun sebelum saya menjelaskan ini skema apa, sepertinya harus diangkat lagi Mas Adit, karena di bawah skema ini ada tulisan realitas sosial manusia yang nampaknya tidak kelihatan di sini. Sebelum saya menawarkan skema ini, saya ingin menyampaikan keresahan saya bahwa selama ini setidaknya berhenti sampai kurang lebih 200 atau 300 tahun yang lalu ya, bahwa perdebatan mengenai bagaimana risalah kenabian Nabi Muhammad SAW ini dilanjutkan itu sangat terbatas kepada konsep imamah atau konsep imam. Kalau kita menelaah kitab-kitab klasik, sangat gencar sekali diperdebatkan mengenai konsep imam. Imam dianggap sebagai kepanjangan tangan dari Nabi. Imamah dianggap sebagai kelanjutan dari risalah. Maka silakan ditelaah umpamanya kitab Mawaqifnya Al-Ijzi, Usuluddinnya Al-Baghdadi, kemudian Al-Irsyadnya Al-Juwaini, kemudian Al-Mughni milik Al-Qadi Abdul Jabbar, kemudian Al-Jubai dan seterusnya. Perdebatan yang sangat menguras energi dan waktu ini dan berlangsung selama ratusan tahun itu hanya fokus kepada konsep imam atau imamah sebagai kelanjutan dari konsep nabi atau kenabian. Padahal Kanjeng Nabi sendiri sudah menekankan al-ulama warasatul anbiya, bahwa penerus kenabian itu ulama, bukan imam, bukan imamah. Nah, yang sangat memprihatinkan lagi adalah perdebatan para ulama yang berlangsung ratusan tahun itu fokus kepada masalah imamah, dan imamah kemudian dipersempit lagi menjadi imamah sia-sia, keimaman atau kepemimpinan di bidang politik. Sehingga selama ratusan tahun ini konsentrasi kita itu terkuras untuk mengupas bagaimana kenabian ini dilanjutkan dalam konteks imamah sia-sia. Sehingga kita kehabisan tenaga, kehabisan waktu, dan tidak menghasilkan apa-apa. Padahal pewaris kenabian itu bukan imamah, bukan imam, melainkan ulama. Apalagi imam sia-sia. Bukan sama sekali. Pewaris para nabi adalah ulama. Nah, karena itulah maka bagaimana kenabian ini bisa diterjemahkan dalam konteks sosial yang sangat kompleks, itu harus melalui ulama secara epistemologis, dan itu yang akan saya bahas di sini. Dan secara moral, di tengah-tengah itu ada
para aulia. Karena itu garisnya ada dua, yang di tengah itu, di situ ada ulama yang saya ingin bahas pada kesempatan ini. Kemudian garis satunya lagi adalah para aulia yang mewarisi dimensi moral kenabian dan kemudian diturunkan kepada masyarakat pada realitas sosial yang kompleks. Saya juga ingin menjelaskan apa yang saya maksud dengan skema ini. Ini hasil pemikiran saya, hasil dari otak-atik saya, dan tentunya akan sangat mengandung banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Tapi ini yang terbaik yang bisa saya lakukan ya, untuk memahami bagaimana kenabian, bagaimana wahyu, bagaimana Islam, bagaimana Quran, bagaimana sunnah, bagaimana tauhid, itu bisa diterjemahkan dalam konteks sosial kemanusiaan yang sangat beragam dan sangat kompleks. Pertama-tama yang paling atas itu adalah kenabian. Bisa juga kita sebut Islam, wahyu, syariah, Quran, sunnah, itu dia ada di paling atas. Karena dia di paling atas, di titik yang paling kecil, maka kenabian itu, Islam itu, wahyu itu, Quran itu, sifatnya monolitik, sifatnya tunggal. Kebenarannya bersifat absolut. Saya ulangi, kebenarannya bersifat absolut. Saya mengulangi dua kata ini dua kali. Saya mengulangi kata ini dua kali karena saya sangat tidak setuju dengan paradigmanya Hasan Hanafi. Hasan Hanafi ini guru saya, dosen saya, tapi saya sangat tidak setuju dengan beliau. Dalam konteks kenabian, dalam konteks kerasulan, satu, Hasan Hanafi lebih sering menekankan kepada risalahnya. Dan yang kedua, ketika berbicara mengenai mukjizat sebagai salah satu bukti kerasulan seorang nabi, Hasan Hanafi mengatakan demikian. Mukjizah itu selama ini dipahami berasal dari kata-kata al-ajzu atau kelemahan. Wabil khusus ajzul insan, yaitu kelemahan manusia. Ajzul insan an ityani bimislihi. Kelemahan manusia untuk melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh para nabi. Nah, menurut Hasan Hanafi, ini kesalahan fatal karena penekanan kepada kelemahan manusia berdampak kemana-mana sampai kepada kelemahan manusia di semua aspek. Pada aspek keilmuan itu berdampak ke sana. Sehingga mestinya pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kenabian itu tidak mutlak dan dilanjutkan oleh setiap manusia. Dan setiap manusia berhak berada di ujung paling atas itu seperti Nabi. Nah, kenabian itu menunjukkan qudratun Nabi al-mutlaqah. Bahwa kenabian itu artinya Nabi memiliki kemampuan yang mutlak. Qudratun Nabi al-mutlaqah. Wa bima annan Nabi insan, dan karena Nabi adalah manusia, maka setiap manusia juga memiliki qudrah mutlaqah, memiliki kekuatan yang mutlak. Nah, ini narasi-narasi yang mengagetkan saya, karena dengan mengatakan manusia memiliki kekuatan yang mutlak, itu seolah-olah manusia memiliki otoritas untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan interpretasi terhadap agama yang keluar dari skema piramida yang sudah saya gambarkan. Jadi pertama kita kembali ke atas itu, bahwa ini artinya bahwa kenabian, agama, wahyu, syariah itu sifatnya mutlak dan kebenarannya juga sifatnya mutlak. Dan yang kedua, kita juga perhatikan kerangkanya ini. Piramida ini, segitiga ini menunjukkan bahwa agama memiliki skema, memiliki hudud, batasan-batasan yang kita tidak boleh keluar darinya.
Nah, ini yang saya sangat ini menjadi penting karena banyak sekali penawaran-penawaran pemikiran yang antara lain umpamanya ditawarkan oleh para pemikir liberal itu yang terkesan ingin keluar dari batasan-batasan ini. Nah, sehingga gambar ini sangat penting untuk dipedomani karena walaupun Islam memberikan peran yang besar kepada akal untuk melakukan interpretasi, namun batasannya tetap ada. Dan ini juga sekaligus kritik terhadap para Mu'tazilah, para ulama Mu'tazilah, seperti Al-Qadhi Abdul Jabbar, seperti Al-Jubai, yang selalu mengatakan berulang-ulang, mengatakan taqdimul aqli 'alan naqli, taqdimul aqli 'alan naqli, 'alal wahyi, mengedepankan akal atas wahyu. Kenapa? Di annal aqla usulul ma'rifah. Di annal aqla usulul ma'rifah. Karena akal merupakan fondasi dari semua pengetahuan. Ini saya kira perlu dikritisi karena yang benar adalah akal ada di tengah itu, ada di garis ulama itu, dan peran akal itu adalah untuk menginterpretasikan kenabian. Karena itu kalimat mana atau pertanyaan mana yang harus didahulukan, akal ataukah wahyu, ini pertanyaan yang sangat tidak relevan menurut saya. Karena skemanya mestinya adalah akal ulama memiliki peran untuk menafsirkan kenabian. Sehingga tidak ada pertanyaan mana yang lebih utama, mana yang lebih tidak utama. Karena persoalannya bukan mana yang lebih utama, melainkan persoalan peran, bahwa akal memiliki peran untuk menafsirkan kenabian atau wahyu. Kemudian kita geser ke bawah itu ada dua garis. Garis yang pertama ditempati oleh ulama, dan peran ulama adalah menginterpretasikan, menafsirkan, dan menafsirkan ulang pesan-pesan kenabian untuk diterjemahkan ke dalam konteks tertentu. Sementara garis kedua adalah garis yang ditempati oleh para aulia, yang tidak saya bahas di sini, para wali yang mewarisi peran moral kenabian dan menerjemahkan moralitas itu kepada konteks di mana mereka hidup. Poin lain dari skema ini yang perlu saya jelaskan adalah di garis paling bawah itu. Garis paling bawah itu ada beberapa titik di sana yang saya maksudkan untuk menjelaskan bahwa realitas sosial kemanusiaan, garis bawah itu bicara mengenai realitas sosial kemanusiaan yang nampaknya tidak kelihatan di sini. Realitas sosial kemanusiaan itu begitu beragam. Begitu beragam. Setiap masyarakat, setiap konteks memiliki ciri khasnya masing-masing. Sehingga disinilah kompleksitas kehidupan manusia itu muncul. Dan di sini pula kompleksitas bagaimana menerjemahkan Islam, wahyu, kenabian ke dalam konteks yang berbeda itu juga menjadi sangat rumit. Sekali lagi kalau kita kembali kepada perdebatan yang diusung oleh para mutakallimun, para ahli kalam awal, yang fokus di tengah itu pada imam, bukan ulama, pada imamah, bukan ilmu, ini membuat persoalan bagaimana menerjemahkan kenabian ke dalam konteks sosial menjadi lebih rumit lagi, karena mereka lebih sering menerjemahkan kenabian melalui imam, bukan melalui ulama, sehingga ketika turun ke bawah itu menjadi persoalan politik, bukan persoalan risalah atau kenabian. Nah, poin yang lain yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap ulama yang ada di tengah itu, dia memiliki dua peran. Yang pertama adalah memahami pesan kenabian yang berasal dari atasnya. Dan yang kedua, dan ini yang sangat-sangat krusial,
menerjemahkan hasil pemahamannya dari kenabian yang dia pahami dari atasnya, menerjemahkannya ke dalam konteks sosial yang di bawahnya. Karena itu, setiap ulama itu adalah produk dari konteks sosial tertentu dan bukan dari produk konteks sosial yang lain. Maksud saya begini, kalau kita perhatikan di garis-garis yang patah-patah itu yang paling kanan umpamanya, katakan yang paling kanan itu adalah ulama A. Maka ulama A itu adalah produk dari konteks sosial yang lurus di bawahnya. Sebagaimana dia juga hanya bisa memberikan kontribusi atas pemahamannya terhadap kenabian kepada konteks sosial yang persis ada di bawahnya. Secara lebih konkret, saya ingin mengatakan bahwa umpama ulama Timur Tengah umpamanya, dia hidup di konteks Timur Tengah. Sehingga dia tidak akan mampu memberikan penafsiran terhadap masalah keagamaan untuk konteks sosial yang berbeda. Demikian juga dengan ulama yang ada di Indonesia, dia hanya berbicara dalam konteks Indonesia berdasarkan pemahaman dia terhadap misi-misi pesan-pesan kenabian dan pesan-pesan keagamaan. Karena itu sekali lagi disinilah pesan Kanjeng Nabi itu menjadi sangat penting. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan diplesetkan menjadi al-a'immah warasatul anbiya. Saya minta bantuan para ahli hadis yang ada di sini, apakah Kanjeng Nabi pernah bersabda al-a'immah warasatul anbiya apa tidak? Kalau tidak, maka mari kita pedomani al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris para nabi, karena peran ulama ada di tengah itu, menafsirkan dan menafsirkan ulang pesan-pesan kenabian dan keagamaan untuk diimplementasikan di dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Maka sangat lumrah dan ini sering kita dengar bahwa ekspresi keagamaan di setiap konteks itu berbeda. Dan itu terjadi karena ulamanya berbeda. Kita umpamanya mewarisi penafsiran dari ulama kita. Demikian juga dengan umat Islam di negara ABCD yang lain, mereka juga mewarisi hasil daripada interpretasi ulama mereka di tempat mereka masing-masing. Jadi menurut saya inilah skema yang paling ideal bahwa kita memahami misi-misi kenabian itu hanya bisa kita lakukan melalui pemahaman para ulama. Bukan karena kita tidak mampu untuk langsung paham kepada pesan kenabian, bukan. Melainkan karena kita hidup di sebuah konteks yang 100% berbeda dengan konteks di mana Kanjeng Nabi Muhammad itu hidup. Pesan-pesan keislaman, pesan-pesan kenabian itu disampaikan 1400 tahun yang lalu dalam konteks yang sangat berbeda dengan konteks tempat kita hidup. Sehingga untuk bisa memahami pesan-pesan kenabian itu dalam konteks kehidupan sosial kita, kita hanya bisa melakukannya lewat ulama yang bertugas untuk menafsirkan dan menafsirkan ulang pesan-pesan kenabian itu. Inilah skema yang ideal, bukan skema yang berikut ini. Next, Mas Adi. Bukan begini. Skemanya bukan langsung, bukan garis lurus. Skema ini saya buat berangkat dari keresahan saya yang banyak sekali mendengar slogan-slogan agar kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Slogan kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu slogan yang 100% benar. Cuma metodologinya salah. Metodologinya mestinya yang tadi itu, yang piramida, bukan yang seperti ini. Jika ini yang kita lakukan, maka satu, otomatis
kita menafikan peran ulama di tengah-tengahnya. Otomatis kita menafikan atau melupakan pesan Kanjeng Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika skemanya seperti ini, langsung kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa ada penengah di tengahnya, maka ini berarti kita menafikan juga realitas sosial manusia yang begitu beragam dan plural dan multikultural yang ada di bawahnya itu. Ini berarti bahwa kita meyakini bahwa realitas sosial manusia itu tunggal. Nah, kalimat bahwa realitas sosial manusia itu tunggal, itu kalimat yang sangat-sangat keliru karena bertentangan dengan fenomena dan realitas sosial yang paling mendasar mengenai sifat realitas sosial manusia yang plural. Dan ini menjadi rumit karena pesan-pesan keislaman itu selalu bersifat umum, bersifat abstrak, bersifat simbolistik, yang manusia tidak akan mampu memahami secara langsung pesan-pesan itu kecuali dengan melalui penafsiran dan pemahaman para ulama. Jadi skema garis lurus semacam ini adalah skema yang justru berbahaya karena berpotensi untuk menerjemahkan pesan-pesan keislaman itu secara absolutistik, dan kalangan yang pada akhirnya menjadi kelompok yang bergaris keras, kemudian ekstrim, lalu mohon maaf teroris, itu biasanya yang mengikuti skema semacam ini. Corak pemikirannya absolutistik, ekstrim, dan bergaris lurus. Tidak ada variasi dan tidak menerima pandangan-pandangan atau tawaran-tawaran yang lain sebagai sebuah tawaran, dan hanya mengakui pandangannya saja yang bersifat absolut, mutlak, dan benar. Nah, absolutisme dalam sebuah pemikiran itu tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, karena pesan yang paling utama menurut saya yang harus kita tangkap dari sirah nabawiyah, dari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah adanya keberagaman, adanya toleransi, adanya keharmonisan, keterbukaan, menerima pandangan hidup, menerima realitas sosial yang beragam. Jadi saya tutup presentasi saya ini dengan mengulangi apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa wahyu kenabian itu mutlak, itu bersifat monolitik. Adapun realitas sosial manusia itu bersifat beragam, plural, bineka, sehingga menerjemahkan pesan kenabian yang monolitik ke dalam konteks sosial yang beragam itu hanya bisa kita lakukan melalui para ulama yang bertugas untuk menafsirkan dan menafsirkan ulang pesan-pesan kenabian itu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat antusias sekali untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Haidar Bakir yang sangat saya kagumi. Saya cukupkan sekian, saya kira beliau akan menyampaikan hal-hal yang jauh lebih manfaat dan luar biasa dari yang saya sampaikan ini. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.